Halo semuanya, selamat datang. Cuma dalam 5 menit ke depan, kita bakal coba check up kesehatan finansial bisnis Anda pakai ide-ide dari buku Simple Numbers Straight Talk karya Greg Crabtree. Kalau Anda pengusaha yang suka bingung, ini duit kemana aja ya? Nah, Anda udah di tempat yang pas banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Pasti udah sering denger kan pepatah ini? Jualan itu buat pamer, tapi profit lah yang benar-benar jadi duit. Gampang banget loh kita kejebak sama angka penjualan yang gede yang kelihatannya keren banget di atas kertas. Tapi, ya itu, penjualan tinggi belum tentu bisnisnya sehat. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Hal yang bikin banyak pengusaha itu nggak bisa tidur nyenyak. Laporan laba rugi kelihatannya untung, tapi kok rekening bank isinya angin? Kenapa bisa gitu? Jawabannya itu ada di beberapa kesalahpahaman dasar yang bakal kita bongkar sekarang juga. Oke, kita mulai dari diagnosis pertama. Laba bersih yang Anda lihat di laporan keuangan itu kemungkinan besar bohong. Ya, mungkin kedengarannya agak nyelekit ya, tapi ngertiin ini tuh langkah pertama menuju keuangan bisnis yang beneran sehat. Akar masalahnya tuh di sini nih. Kita sering banget bingung bedain antara apa yang kita kerjakan sama apa yang kita miliki. Sebagai pemilik bisnis, Anda kan punya dua peran, satu sebagai karyawan yang bekerja di bisnis itu, dan satu lagi sebagai pemegang saham yang punya bisnis itu. Nah, kalau dua hal ini kecampur aduk, angka-angka keuangan Anda mulai nipu. Coba deh bayanginnya gini, gaji itu upah buat kerjaan Anda. Kerjaan yang, ya secara teori bisa aja dikerjain orang lain. Beda sama laba atau profit. Profit itu imbalan atas resiko dan investasi Anda sebagai pemilik. Kalau Anda gabungin dua-duanya, Anda nggak akan pernah tahu bisnis Anda ini beneran ngasilin duit atau cuma sekedar bayar Anda buat kerja doang. Terus gimana dong cara nentuin gaji yang pas buat diri sendiri? Nah, di buku ini ada cara keren namanya tes bus. Coba deh tanya ke diri sendiri, kalau amit-amit besok saya ketabrak bus, berapa ya perusahaan harus bayar orang lain buat ngerjain kerjaan saya? Angka itulah gaji Anda yang sebenarnya, yang sesuai pasar, bukan angka asal-asalan yang Anda tentuin sendiri. Dan lihat deh dampaknya. Di kolom kiri profit 20% kelihatannya fantastis banget kan? Tapi itu cuma ilusi, karena gaji pemiliknya terlalu kecil. Begitu kita sesuaikan dengan gaji yang realistis sesuai pasar, jreng-jreng, laba sebenarnya langsung anjlok jadi 10,5%. Setengahnya hilang. Nah ini baru gambaran yang jujur tentang kesehatan bisnis Anda. Oke, sekarang kita udah tahu laba kita yang sebenarnya berapa. Terus targetnya harus berapa dong? Ini nih yang membawa kita ke alat diagnosis berikutnya. Kita harus definisikan ulang apa itu impas. Lupain deh, impas di angka 0. Menurut Crabtree, bisnis yang sehat itu diukurnya dari laba sebelum pajak. Kalau di bawah 5%, wah itu tandanya bisnis Anda lagi butuh penopang hidup, lagi kritis. Titik impas yang baru, target minimal buat bisnis yang sehat itu adalah profit 10%. Nah, angka inilah yang harus jadi target kita semua. Oke, kita udah punya target profit. Tapi, gimana cara mencapainya? Jawabannya ada di pengelolaan biaya terbesar kita, yaitu tenaga kerja. Dan untuk ini, ada analogi yang keren banget. Saya suka banget analogi ini. Bayangin bisnis Anda itu kayak tim olahraga profesional. Anda punya budget gaji yang terbatas buat semua pemain. Dan itu termasuk Anda sendiri. Tujuannya bukan cuma motong-motong biaya, tapi gimana caranya dapat produktivitas paling maksimal dari setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk gaji karyawan. Dan ini dia cara ngitungnya, gampang kok. Pertama, ambil laba kotor Anda. Terus kurangi target laba yang tadi, yang 10% itu. Langkah ketiga, kurangi semua biaya operasional lain di luar gaji. Nah, sisanya, itulah total budget gaji Anda. Angka pasti yang memaksa Anda buat disiplin dan pinter-pinter ngatur staf. Mengelola laba itu penting banget. Tapi ingat, bisnis itu hidupnya dari uang tunai. Profit di atas kertas nggak bisa buat bayar tagihan. Jadi sekarang kita pindah ke cara ngatur uang tunai secara strategis. Anggap aja ini kayak hukum fisikanya bisnis. Ini dia nih, aturan main arus kas yang nggak bisa ditawar-tawar. Dan sayangnya, banyak pengusaha malah kebalik-balik ngelakuinnya. Urutannya harus gini. Yang pertama, sisihkan dulu buat bayar pajak. Kedua, bayar utang. Ketiga, bangun cadangan modal. Nah, baru setelah itu semua beres, dan hanya setelah itu, Anda boleh ambil profit buat diri sendiri. Terus, target modal inti itu apa sih? Gini deh, anggap aja ini jaring pengaman bisnis Anda. Tujuannya simpel, punya uang tunai di bank yang cukup buat nutupin biaya operasional selama 2 bulan penuh, tanpa ada pemasukan sepeser pun. Ini yang bakal ngasih Anda ketenangan batin dan bikin bisnis tahan banting kalau ada apa-apa.
Kenapa sih semua prinsip ini penting banget? Soalnya setiap bisnis yang lagi tumbuh, itu pasti akan ngelewatin satu fase yang bahaya banget. Dan di fase ini, cuma disiplin keuangan inilah yang bisa bikin Anda selamat. Garis waktu ini ngejelasin semuanya. Nembus pendapatan $1 juta itu rasanya pasti luar biasa. Tapi fase berikutnya yang disebut lubang hitam atau the black hole, disinilah banyak bisnis-bisnis bagus yang akhirnya tumbang. Nah, ini dia jebakannya. Pertumbuhan itu kan maksa Anda buat nambah staf, nambah infrastruktur, tapi seringnya itu dilakuin sebelum pendapatan barunya beneran masuk. Alhasil, biaya membengkak dan profitabilitas hancur. Tanpa disiplin profit, budget gaji, dan cadangan kas yang kita bahas tadi, lubang hitam ini bakal nelen bisnis Anda hidup-hidup. Oke, kita udah diagnosis masalahnya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu resep yang simple. Sebuah rencana kesehatan yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini juga. Ini dia resepnya. 1. Bayar diri Anda dengan benar. 2. Targetkan laba 10%. 3. Kelola budget gaji Anda. 4. Prioritaskan arus kas dengan 4 kekuatan tadi. Dan 5. Bangun modal cadangan. 5 aturan ini adalah fondasi yang bakal mengubah bisnis Anda jadi mesin pencetak kekayaan yang sehat dan berkelanjutan. Kutipan ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Berhenti deh nyari cara ngindarin pajak dengan ngabisin semua profit. Mulai sekarang, anggap aja tagihan pajak itu sebagai rapor nomor 1 Anda. Itu bukti kalau Anda lagi bangun bisnis yang beneran nyata dan menghasilkan. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda, dari semua yang kita bahas barusan, angka mana yang bakal Anda pantau secara berbeda mulai besok? Apakah itu gaji Anda yang sesuai pasar, budget gaji tim, atau target modal inti? Pilih satu aja. Pantau dengan serius, itulah langkah pertama Anda menuju bisnis yang jauh lebih kuat dan lebih profit.